Dari distribusi soal ujian, kami akan mengajak Anda menengok potret buram pendidikan di beberapa daerah. Iya, betul sekali Zendi. Ini kan sudah hampir 60 tahun ya genap Indonesia ini merdeka. Ya. Namun dunia pendidikan ini masih buruk di berbagai sudut tanah air. Jadi rupanya besaran dana pendidikan ini tidak serta-merta beriringan dengan membaiknya sarana pendidikan itu sendiri. Ya, misalnya di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, ratusan siswa sekolah dasar harus belajar di sekolah yang nyaris roboh. Iya, di Jember juga ada 2 kampung yang buta aksara karena warganya tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Nah, sementara itu di Tasikmalaya, Zendi, murid sebuah sekolah ini harus belajar sendiri karena ternyata tidak ada gurunya. Seperti inilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Kelis Bandao di Desa Wametan, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini layaknya kandang ternak dan nyaris rubuh. Berdinding kayu lapuk yang sebagian rusak dan bolong-bolong. Atapnya pun hanya tertutup alang-alang usang. Bertahun-tahun sekolah ini tidak mendapat perhatian pemerintah. Seluruh fasilitas sekolah yang berdiri sejak tahun 2009 ini juga sama buruk dengan gedungnya. Kursi dan meja belajar reot seadanya ini mesti menjadi tempat belajar bagi 153 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Kadang-kadang anak juga prihatin karena memang keadaan bangku, gedung, papan hanya di sana sama seperti ini juga kita prihatin. Anak-anak juga ya mengharapkan supaya harus seperti yang baik seperti sekolah yang lain. Meski dalam keterbatasan, para siswa masih bersemangat mengikuti pelajaran yang diberikan para guru demi meraih cita-citanya. Sekilas tak ada yang berbeda di Kampung Mojang, Kelurahan Bintoro, Patrang, Jember, Jawa Timur. Namun kampung yang berjarak 7 km dari pusat kota Jember ini nyaris seluruh warganya alami buta aksara. Hampir seluruh warga Kampung Mojang bekerja sebagai buruh serabutan. Mereka umumnya mengambil upah dari memelihara ternak. Setiap hari beraktivitas mencari rumput dan penghasilan yang sangat rendah. Kondisi lebih parah dialami kampung Gluduk di kelurahan yang sama. Nyaris seluruh warganya tidak sekolah. Akses jalan rusak parah menuju kampung ini jadi salah satu alasan sulitnya menaikkan taraf ekonomi warganya hingga berujung tidak mendapatkan pendidikan. Meski sulit mendapatkan pendidikan formal, sebagian warga yang sadar pentingnya pendidikan mencoba mendidik anak-anak meski berbekal pengetahuan seadanya dengan pendidikan non-formal. Pertama itu kan bisa dikatakan kurang perhatian dari pemerintah. Itu kan tidak ada yang mengunjungi, tidak ada respon dari pemerintah. Seandainya ada respon dari pemerintah, insya Allah. Pembelajaran non-formal ini memberi gambaran pentingnya pendidikan bagi anak-anak di 2 kampung ini. Karena faktor ekonomi. Jadi banyak masih anak-anak di sini nggak sekolah ya? Banyak, Pak. Banyak, iya. Kalau adik sendiri sudah lama belajar di sini? Lama. Sudah lama ya? Ya. Kenapa adik ingin belajar, kenapa? Supaya pintar. Kampung buta aksara ini merupakan ironi pendidikan, padahal Jember menggelontorkan 1,2 triliun anggaran untuk Dinas Pendidikan. Komisi D DPRD Jember akan memanggil Dinas Pendidikan Jember untuk dimintai pertanggungjawaban atas persoalan buta aksara ini. Ini yang pertama cukup mengejutkan kita, dan yang kedua bukan hanya mengejutkan, ini justru menggelikan dan menggelitik kita ya. Karena terus terang saudara-saudara bahwasannya APBD Jember ini 2015 berkisar 3 triliun lebih. Dan 1,24 triliun itu dialokasikan untuk bidang pendidikan. Angka buta aksara di Kabupaten Jember hampir mencapai 110.000 jiwa. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, siswa Sekolah Dasar Negeri Parentas, Kabupaten Buligir, Desa Parentas, setiap hari harap-harap cemas menunggu guru datang. Jika guru datang hari ini, mereka gembira menyambutnya. Namun jika guru tak kunjung datang, mereka hanya bisa pasrah belajar sendiri. Digabungin. Gak ada. Rapat. Ini sering kayak gini? Nggak ada guru. Sering. 3. Kelas 3. Nggak bisa baca? Dah. Ini di sini lagi pada baca. Ini memang nggak ada gurunya? Enggak. Nggak ada. Dari pagi nggak ada guru? Enggak ada. Dalam 1 tahun, sekolah yang memiliki 9 orang murid ini bisa beberapa kali berganti guru. Para murid pun sudah terbiasa dengan guru baru. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berdalih mengetahui hal ini dan sedang mengupayakan solusinya.
pengajar di Desa Parentas sudah kami tindak lanjuti karena memang diakui setiap guru yang ditugaskan di daerah terpencil paling kuat setahun, 2 tahun, 3 tahun, ujung-ujungnya minta pindah. Sulitnya tenaga pengajar untuk daerah terpencil seperti di Desa Parentas, selain tidak ada putra daerah yang berpendidikan tinggi dan ditempatkan di sana, juga jumlah siswa di desa itu sangat sedikit. Tim Liputan melaporkan untuk NET.